Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan renungkan dulu asal mula daripada kejatuhan gereja dan ajaran yang mendukung kejatuhan itu, ya, menutupilah kalau bisa dibilang begitu ya, atau membenarkan kejatuhan itu. Nah, ini saya mau share dulu mengenai asal mula ini ya. Garis bawahi, karena itu sangat penting, karena itu kita akan tahu masalahnya itu sebenarnya apa, masalah kejatuhan gereja itu apa. Kalau kita nggak tahu awal mulai kejatuhannya, kita nggak bisa tahu masalahnya. Barangkali yang setelah ini ya itu barangkali akibat aja gitu ya, korban daripada awal mula masalahnya itu ya. Saudara bikin skripsi, tesis, atau disertasi, merumuskan masalah itu, mendefinisikan masalah itu sangat penting sekali ya. Kalau dalam ujian itu pasti ditanya masalahnya apa, karena dari situ nanti akan kelihatan metodenya harus pakai apa, nanti dibuat hipotesis sesuai dengan ini, bahkan kalau perlu dibatasin dulu masalahnya. Jadi masalah itu penting sekali, dan untuk memahami masalah kejatuhan gereja kita perlu tahu awal mulanya, ya. Awal mulanya itu apa, ya? Di situ nanti kita akan lihat masalahnya. Kalau sudah tahu masalahnya, nah baru kita yang ingin lah, ya, kata mendapat kasih karunia untuk tidak mau ambil bagian dalam kejatuhan itu, ya kita nggak mau lakukan itu, ya. Itu gunanya kita memahami awal mula, ya, daripada kejatuhan gereja. Nah, ini saya sudah lihat sih tadi beberapa di YouTube sementara aja tentang perpecahan gereja yang mereka bilang inilah awal mulanya perpecahan gereja yang dianggap itu masalah bagi mereka ini ya. Ini saya lihat ini ada dibilang perpecahan yang terbesar katanya itu gereja Ortodoks Timur dengan Katolik Roma tahun 1054 ya. Yang dikatakan juga dari abad ke-5 itu sudah terjadi ya. Gereja Kristen Timur dengan Barat itu sudah mulai situ masalah. Nah, masalahnya ya kalau gereja Timur itu Konstantinopel ya. Kalau gereja Barat itu ya Katolik Roma. Ya, dibilang katanya ada bedanya. Kalau di abad ke-5 sudah mulai itu Paus itu sudah merasa dia yang paling berotoritas gitu loh. Sementara gereja Kristen Timur dia bilang oh ini kolektivitas ya, para patriark itu yang harus berotoritas, kira-kira begitu ya. Nah, akhirnya barulah resminya tahun 1054 mereka pecah ya. Tapi ini bukan awal mula kejatuhan gereja ya. Ini awal mula perpecahan organisasi kalau bisa dibilang begitu ya. Bukan awal mula kejatuhan gereja. Ini bukan kalau kita ingin terbebas daripada penyakit atau tidak ambil bagian dalam kejatuhan gereja, bukan berarti jangan ambil bagian dalam Katolik Roma, jangan ambil bagian dalam Ortodoks Timur, bukan begitu. Nah, saudara masih berarti kita belum lihat ya, belum lihat itu awal mulanya. Demikian juga bilang perpecahan gereja itu, saya ada khotbah tuh katanya karena akunya masih tinggi, akunya masih egonya ya. Kalau pendeta Ezra Soru dia juga bilang perbedaan pandangan itu, katanya perbedaan teologis ya. Ini Bambang Nursena ada sedikit dia memberikan apa. Dia bilang kalau yang perpecahan yang zaman sekarang yang tahun 1900-an atau apa itu hanya korban perpecahan gereja. Jadi harus dilihat sejarah kuno katanya. Nah, saya lihat satu video lain dia bilang sejarah kuno itu yang dilihat sama aja yang di abad yang gereja Timur dan Barat itu ya. Dia masih di situ. Itu belum awal ya. Belum awal yang seperti yang diwahyukan oleh firman Tuhan, belum awal perpecahan, belum awal kejatuhan itu, ya. Nah, oke lah, mari kita lihat di Alkitab ini. Memang harus dilihat di Alkitab itu kalau mau tahu awal kejatuhan gereja, jangan dilihat yang tahun 500, tahun 200, tahun berapa itu enggak, itu sudah enggak awal lagi ya. Kalau mau lihat awalnya, ini Paulus tulis itu, jelas itu di Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30 itu sering kita baca itu. Ini barangkali kita baca satu kali lagi ya. Ayat 29-nya aja. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas ya akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, ayat 30.
Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Hari ini saya ingin bahas dulu soal ganas ini. Jadi awal mula kejatuhan gereja itu karena ada serangan serigala ganas. Itu awal mulanya. Ya bukan tahun 500 sekian atau tahun 1050 atau itu mah sudah menurut saya itu udah serangan-serangan serigala kroco, itu nanti saya bedain ya. Bedanya ganas dengan yang nggak ganas itu ya. Serigala ganas itu kita tahu lah, ini maksudnya iblis ya, iblis yang penghulunya itu, yang nyerang Yesus itu waktu di pencobaan Yesus di padang gurun itu ya. Itu bukan kroconya yang datang nyerang Yesus itu udah topnya itu. Karena iblis itu kan berbentuk kerajaan juga ya. Ada topnya, ada kroco-kroconya di bawah ya, atau departemen-departemennya. Barangkali departemen korupsi, departemen percabulan, departemen macam-macam sini ya. Ini loh serigala ganasnya ini yang harus kita bahas ini ya. Ganasnya, coba dulu saya mau garis bawahi ganasnya itu apa? Kenapa dia disebut serigala ganas? Paulus menyebutnya begitu ya. Karena begini, yang diserang itu, kalau ganas itu, kalau yang gak ganas lah dulu ya. Yang gak ganas itu berarti yang yang menyerang gereja dan juga menyerang hamba Tuhan maupun yang bukan hamba Tuhan pun diserang juga ya. Ya misalnya serangan yang gak ganas itu, misalnya yang bikin pendeta korupsi misalnya, itu kan dinyerang juga. Lembaga-lembaga negara itu juga diserang juga ya. Atau misalnya ada pendeta yang melakukan percabulan ya, atau apa, itu kan serangan. Orang dunia juga ngalamin serangan begitu ya. Terus ada misalnya apalagi ya, berebut jabatan gitu, pendeta berebut jabatan, sikut-sikut atau bunuh-bunuhan. Karena Katolik sama Protestan perang 30 tahun tuh di Jerman itu ya. Atau bunuh-bunuhan itu mah serigala biasa kalau bunuh-bunuhan. Kenapa? Ya di luar gereja juga, di luar pendeta, di luar anak-anak Tuhan juga bunuh-bunuhan. Jadi biasa itu. Ya maksud saya biasa, bukan diabaikan aja, bukan begitu. Misalnya pendeta melakukan, ini kan baru-baru ini rame nih, pendeta di Blitar itu yang melakukan percabulan atau apa ya, 4 anak bocil ya, dan berusaha ditutup-tutupi ya, itu memang, tapi itu serigala biasa itu yang nyerang yang begitu ya. Karena di luar juga ada banyak sekali yang jalan kayak begitu. Tapi ini serigala ganas secara khusus ini beda ini ya. Ini yang nyerang Yesus itu, yang gagal dia nyerang Yesus dalam pencobaan padang gurun. Nah itu dia yang nyerang gereja mula-mula ini ya. Nah gereja yang mula-mula ini yang diserang itu para pemimpinnya. Ini Paulus ngomong kepada para penatua di gereja di Efesus. Tapi ngomongnya di Miletus, karena Paulus mau jalan dia ke Yerusalem, dia nggak mau buang waktu di Asia ya. Nah jadi awal masalahnya itu, awal mula kejatuhan gereja itu adalah serangan serigala ganas kepada para pemimpin gereja gitu loh. Ya, bukan menyerang jemaat, bukan menyerang orang biasa kalau yang di preman-preman di pasar atau di terminal yang tampangnya belum ngeri, itu serigala biasa. Serigala biasa aja itu, kroco-kroconya barangkali ya departemen apalah pokoknya yang biasa itu ya. Tapi yang ini, yang ganas ini, yang saya yakin ini yang nyerang Yesus juga, yang mencoba Yesus juga, dan dia gagal. Tapi kalau di sini dia berhasil ya. Karena Paulus bilang, aku tahu, tegas itu Paulus bilang, aku tahu ada serigala ganas menyerang dan akan terjadi gitu. Paulus nggak bilang barangkali terjadi, enggak gitu, dan barangkali, pokoknya pasti ya. Jadi serigala ganas ini, jadi awal mula kita ambil kesimpulannya. Awal mula kejatuhan gereja itu apa? Adanya serangan serigala ganas, garis bawah ya, ganas ya. Kepada siapa? Kepada para pemimpin gereja. Itu dulu masalahnya. Jadi kalau saudara dan saya sebagai katakanlah ya pemimpin lah katakan gitu ya.
atau pelayan lah ya, apa kayak namanya. Saudara hati-hati. Awal mula masalah itu gereja itu ya serangan serigala ganas kepada saudara dan saya. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia untuk tidak terserang, ya kita nggak ambil bagian. Nanti kita belajar lagi. Ini berseri ini ceritanya nih renungannya. Jadi inilah awal mulanya ya. Jangan dibilang awal mulanya perpecahan gereja Kristen Timur dengan Barat abad ke-5. Wah, itu bukan awal mulanya, itu mah udah akibatnya, itu bukan masalah itu. Maksud saya gini, kalau dokter itu kalau menganalisis itu dokter ya, mendiagnosa penyakit itu kan dibedain antara gejala dengan penyakit. Masalahnya itu kan penyakitnya, gejalanya macam-macam. Misalnya orang gejalanya pusing, ya kunang-kunang, ya, atau dia merasa pegel-pegel atau apalah gejala-gejala itu. Tapi itu bukan penyakit itu. Jangan langsung dikasih obat pusing. Enggak, itu hanya ngilangin gejala. Ini loh masalahnya apa? Orang pusing bisa jadi barangkali tumor otak gitu. Barangkali ada macam-macam lah ya. Dokter lah yang tahu itu. Bedanya penyakit dengan gejala. Jadi kita ini sekarang lagi cari penyakit nih. Awal mula kejatuhan gereja itu kita cari penyakit. Supaya nanti diagnosanya benar, obatnya benar gitu loh istilahnya ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya dulu ya. Awal mula kejatuhan gereja itu karena adanya serangan serigala ganas. Ganas itu karena dia menyerang pemimpin gereja. Enggak nyerang preman-preman di pasar, terminal, enggak begitu ya. Dan ini ganas ini artinya tidak terlihat. Karena juga pendeta itu pemimpin gereja kan bagus itu tampangnya. Ya nggak mungkin lah tampang kayak preman begitu. Enggak lah. Dan makanya banyak jemaat terkecoh dia. Ya, disangka ini nggak terserang gitu ya. Nah, oke lah ya. Jadi kesimpulannya dulu ya. Awal mula kejatuhan gereja adalah karena serangan serigala ganas kepada para pemimpin gereja. Itu aja dulu ya saudara ya. Haleluya. Amin.